Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat serta lancar dalam segala urusannya, serta dilapangkan hati dan rizkinya agar dapat melaksanakan segala tugas-tugas baik sebagai hamba Allah maupun khalifatullah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan kita kali ini adalah meneruskan dari pembahasan sebelumnya, yaitu tentang ideologi besar dunia, di mana pada bahasan terakhir kita mengenal adanya faham nasionalisme, yaitu paham berdasarkan rasa kebangsaan, yaitu gerakan yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, kemakmuran dan kepentingan lain dari suatu bangsa. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tersebut, kami mohon bantuannya untuk tetap mensubscribe, like serta komen, dan jangan lupa untuk tetap menyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan update-update dari channel peradaban ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Hans Kohn dalam Ziauddin Sardar, rekayasa masa depan Islam tahun 1986 Masehi, nasionalisme diartikan sebagai suatu keadaan pada individu di mana ia merasa bahwa pengabdian yang paling tinggi adalah untuk bangsa dan tanah air. Berbeda dengan tumbuhnya nasionalisme bangsa Perancis di barat, maka nasionalisme yang tumbuh di negeri-negeri timur yang merdeka terbebas dari koloni bangsa barat adalah nasionalisme berdasarkan wilayah jajahan kolonialnya, seperti kebangsaan nasionalisme Indonesia tumbuh di wilayah Nusantara, wilayah yang merdeka dari jajahan Belanda. Di negeri yang sudah lama merdeka dari penjajahan, nasionalisme merupakan gerakan yang konservatif, bahkan kadang-kadang tampak sebagai politik yang bercorak imperialisme. Pada bangsa-bangsa yang ada dalam penjajahan kekuasaan asing, nasionalisme biasanya revolusioner sifatnya. Nasionalisme sebagai hasil revolusi Prancis pada mulanya adalah cita-cita suci rakyat. Tujuannya adalah membebaskan bangsa-bangsa dari kekuasaan absolutisme, memaklumkan kemerdekaan mereka, menyerahkan lambang kedaulatan dari raja kepada rakyat, mendirikan susunan masyarakat berdasarkan asas kesetaraan atau kesederajatan, kebebasan dan persaudaraan. Akan tetapi setelah ditegakkan sebagai asas politik yang pokok, maka nasionalisme mengalami nasib yang sama dengan nasib semua cita-cita revolusioner, yakni berhenti dan sifat revolusioner setelah menjelma menjadi kenyataan. Nasionalisme bukan suatu konsepsi politik. Ia tidak mewakili cita-cita kemanusiaan. Ia hanyalah merupakan pernyataan utama dari kepentingan orang yang paling berkuasa. Hanya dua kenyataan mengenai manusia, satu individu dan dua umat manusia. Semua penggolongan menurut kasta, suku, kelas, bangsa adalah penggolongan yang sewenang-wenang dan bersifat dangkal.
Di samping nasionalisme hasil revolusi bangsa Prancis dan nasionalisme yang timbul dari reaksi bangsa-bangsa jajahan barat di timur yang memerdekakan diri dari kekuasaan kolonial, juga terdapat nasionalisme yang dikobarkan dari barat dihembuskan ke bangsa-bangsa muslim. Nasionalisme yang disebutkan terakhir ini menurut Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya yaitu Mi'ah Su'al Anil Islam, juga nasionalisme yang baru muncul 2 abad silam di benua Eropa, sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam ke tengah kaum muslimin. Mereka melihat faham ini sangat potensial untuk menghancurkan persatuan umat Islam sedunia yang memang terdiri dari berbagai suku dan bangsa, dan mereka berhasil. Paham yang semula tidak dikenal dalam Islam kini telah menjadi bagian denyut nadi umat nyaris tanpa koreksi. Turki sebagai pusat pemerintahan Islam adalah negeri pertama yang dijadikan tempat persemaian faham nasionalisme. Bernard Lewis dalam buku Islam in History, sebagaimana dikutip oleh Dr. Muhammad Naqawi dalam buku Islam dan Nasionalisme, menyebut 3 tokoh Yahudi yang menyebarkan nasionalisme di Turki. Mereka adalah Arthur Lumiti David, seorang Yahudi Inggris yang pergi ke Turki dan menulis buku Preliminary Discourse. Di situ ia berupaya menunjukkan betapa bangsa Turki adalah ras lain yang khas dan lebih unggul dari bangsa Arab maupun ras timur lain. Pikiran ini sangat berpengaruh pada orang-orang Turki. Pertama kali itulah mereka membayangkan diri sebagai ras yang berbeda, yang lebih unggul dari ras lain. Gagasan ini makin berkembang, terlebih setelah tahun 1851. Fuad dan Jaudat Pasha menerjemahkan kebanyakan karya David di dalam bahasa Turki. Sementara itu, penulis lain, Ali Sawi, menerbitkan artikel-artikel yang berbicara tentang kegemilangan masa lalu ras Turki. Lalu David Leon Cohun, penulis Yahudi Perancis, tahun 1899, menulis buku tentang superioritas bangsa Turki, puji-pujian kepada dan sejarah perjuangan mereka. Bernard Lewis sangat yakin orang-orang Yahudi inilah yang mengilhami berdirinya gerakan Turki Muda tahun 1908 sebagai penggerak utama di dalam negeri bagi penghancuran Khilafah Utsmani. Faham nasionalisme Turki telah membangkitkan prasangka rasial dan melemahkan ikatan mereka dengan kaum muslimin di belahan lain. Orang-orang Eropa mulanya mendirikan kelompok-kelompok rahasia seperti Turki Muda yang pada awalnya dibantu oleh Prancis melalui konsulatnya. Pada tahun 1908, Turki Muda melancarkan kudeta dan menculik Sultan Abdul Hamid II. Para anggota Turki Muda mengambil alih kekuasaan. Mereka melancarkan kebijakan-kebijakan politik sekularisasi. Sebagai jawaban atas kebijakan itu, orang-orang Arab, Kurdi,
Albania, dan kelompok masyarakat yang lain membentuk pula kelompok masyarakatnya sendiri secara rahasia. Tetapi yang paling berperan dalam menciptakan nasionalisme Turki dan Arab adalah seorang orientalis tersohor, Arminius Pemberi, anak Rabi Yahudi Hongaria. Ia menyebarkan sejumlah tulisan mengenai keharusan menghidupkan kembali kebangsaan, bahasa dan literatur Turki. Tulisan ini menarik perhatian kaum terdidik yang sudah sangat terbaratkan. Jelaslah bahwa kekhilafahan Turki Utsmani yang telah sekitar 500 tahun menyatukan kaum muslimin sedunia mendapatkan faham nasionalisme dari barat. Sebelum gagasan barat tentang nasionalisme ini berkembang, tidak ada tanda-tanda adanya nasionalisme di wilayah kekhalifahan atau kekhilafahan Turki Utsmani. Bahkan sampai pada permulaan abad ke-20 ini, Turki tidak memandang bangsa Arab sebagai orang asing, dan demikian pula sebaliknya. Bangsa Arab damai-damai saja menjadi bagian dari kekhilafahan itu, karena mereka pun satu agama. Malah Khalifah Sultan Abdul Hamid didampingi penasehat yang berasal dari Arab seperti Abdul Huda. Satu tujuan utama mengapa orang-orang Yahudi merangsang perasaan nasionalisme adalah untuk melicinkan jalan bagi pendudukan Palestina. Orang-orang Yahudi menyimpulkan bahwa tidak ada cara lain untuk mewujudkan negara Israel di tanah Palestina kecuali dengan menumbangkan khilafah Abdul Hamid, memenjarakannya dan menyulut perselisihan antara Arab dan Turki. Dan itulah yang kini terjadi. Negara Israel berhasil didirikan di tanah Palestina, dan sekitar 1,2 miliar kaum muslimin yang telah terpecah menjadi lebih dari 50 negara dan umumnya telah disekulerkan, tidak mampu menghadapi kejahatan negara Yahudi yang berpenduduk hanya sekitar 7 juta itu hingga sekarang ini. Setelah dihidupkan dan dikobarkan asobiah kebangsaan di Arab, suku-suku yang kuat dimobilisir untuk bangkit melawan khilafah Utsmani dengan diberikan janji berupa bantuan keuangan kemerdekaan negaranya. Inggris pada awalnya memanfaatkan Syarif Hussein bin Ali beserta anaknya Faisal dan Abdullah bin Hussein untuk memberontak melawan khilafah. Hasil dari kebijakan politik Turki muda dan pengaruh Inggris terhadap Syarif Hussein, maka terjadilah revolusi Arab tahun 1916. Semua diatur Inggris dan jaringan intelijennya. Agen intelijen Inggris C.A. Lawrence menyebutkan dalam bukunya Seven Pillars of Wisdom sebagai berikut. Sebelum saya di tanah Hijaz, saya percaya benar bahwa gerakan nasionalistik Arab akan menjatuhkan negara Utsmani. Ketika Inggris mulai tidak menyukai Syarif Hussein bin Ali, kemudian Inggris menggantinya dengan Abdul Al-Aziz bin Saud yang juga dibantu Inggris dalam usahanya untuk meraih kekuasaan pada akhir tahun 1927. Keluarga Saud telah berhasil menguasai seluruh jazirah Arab pada tahun 1932. Jazirah Arab diberi nama
baru, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.